Haru, tegar, namun diwarnai adu peluru yang kian memanas. Tampaknya kata ini yang seolah pas untuk menggambarkan pusaran sengketa hak asuh anak yang seolah tak pernah berujung antara Sarwendah versus sang mantan suami, Ruben Onsu. Di balik hal ini, Sarwendah agaknya mulai sedikit kembali menunjukkan ketegaran hatinya sebagai seorang ibu. Setelah lama rehat dari dunia sosial media yang membesarkan namanya, kini ia mulai kembali aktif melakukan live atau siaran langsungnya di sosial media. Namun, yang mengejutkan pertahanan air mata Sarwendah akhirnya jebol juga. Bukan karena hujatan, namun ia mengaku terharu mendapati dukungan tiada henti dari para penggemar setianya. Lantas, bagaimanakah respon Sarwendah mendapati dukungan yang masih begitu besar terhadap dirinya? Bagaimana pula Sarwendah memberikan respons menanggapi ketidakhadiran sang mantan suami, Ruben Onsu di persidangan kemarin? Dan benarkah pula Aluh Mereda Gendrang Perang justru kembali ditabuh oleh pihak kuasa hukum Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, ibarat sebuah kalimat bijak yang mengatakan hidup harus terus berjalan meski harus tertat hati. Kalimat itulah yang agaknya tengah dipegang erat oleh Sarwendah di tengah proses hukum yang masih bergulir alot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan agaknya belum juga menemukan hasil sampai dengan saat ini. Sarwendah menolak untuk terus terpuruk dalam kesedihan. Pasalnya baru ini Sarwendah mengungkap bahwa dirinya kini sudah kembali beraktivitas normal. Selain sibuk mengurus dan mengantar anak-anaknya ke sekolah sejak pagi buta, ia juga sudah kembali menyapa para pengikutnya melalui siaran langsung atau live di media sosial. Dan siapa sangka, di tengah kekhawatirannya akan serangan haters, layar live Sarwendah justru dipenuhi dengan hujan love putih dan gif lucu dari para penggemar setianya dan sang kekasih yang akrab disapa Sargios. Makanya merasakan gelombang cinta yang begitu besar, Sarwendah pun tak kuasa menahan rasa haru dan kebahagiaannya saat ditanya oleh awak media terkait comeback-nya ke sosial media baru-baru ini. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah saya langsung ke sini. Gimana Ci? Banyak yang support. Masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain kan masih sama, masih kerja. Yang aku lihat sih malah banyak komen love putih. Emang kalau misalnya dari fans Sargio biasanya mereka suka komen love putih, sama banyak yang ngasih gift yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar game-nya gitu. Jadi ya senang, terharu, dan yang pastinya sangat appreciate orang-orang yang masih selalu ada. Senang bisa berinteraksi sama Dan ketegaran hati Sarwendah agaknya juga tak hanya terlihat dari senyumnya di depan layar siaran langsungnya di sosial media, namun juga saat menjawab perihal kerikil kecil yang terjadi dalam persidangannya yang beragendakan mediasi belum lama ini. Ketika itu, sang mantan suami, Ruben Onsu, diketahui tidak hadir dalam panggilan. Banyak pihak yang menduga Sarwendah akan meluapkan kekecewaannya. Namun, dengan senyum tipis yang syarat makna, Sarwendah memberikan jawaban yang sangat elegan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di pengadilan murni karena kepatuhannya sebagai warga negara yang baik dan bukan untuk mencampur adukan urusan hukum dengan perasaan pribadi. Kecewa nggak dengan Sarwendah nih? Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Boleh bilang lagi nggak Cik? Mudah kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi datang gimana pun memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang atau gimana? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Tidak hanya soal Sarwendah, dalam persidangannya kemarin, Chris Samsipu, kuasa hukumnya juga sempat menjawab tantangan dari pihak Ruben yang sebelumnya mempertanyakan dari mana Sarwendah tahu soal isu sakitnya Ruben yang sedang hangat beredar. Membalas dengan amunisi telak,
Chris menegaskan sebuah fakta yang tak bisa dibantah, yaitu pada saat itu Sarwenda adalah istri sah dari Ruben Onsu. Makanya menurutnya sangat wajar jika segala bentuk urusan kesehatan, rekam medis dari dokter, hingga hasil laboratorium pun jatuh ke tangan kliennya, Sarwenda. Chris bahkan sesumbar telah memegang bukti kuat yang siap diledakkan di ruang pengadilan. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak bahwa ada? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu, ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit tiga huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit tiga huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya. Apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Lebih jauh, Chris Semsiwu juga menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah berniat membuka aib atau membongkar soal sakitnya Ruben yang sedang hangat beredar ke ranah publik. Menurutnya, bocornya informasi sensitif tersebut murni adalah buah dari kelalaian pihak kuasa hukum Ruben Onsu sendiri yang tanpa sengaja memperlihatkan bukti chat tersebut ke hadapan media. Dan dengan nada menyindir, Chris pun menduga jika mungkin saat itu pihak seberang sedang kelelahan, sehingga informasi tersebut bisa mencuat seperti sekarang. Kami tidak membenarkan, kami tidak membuka di media. Tapi itu Kami akan buka semua di persidangan. Tapi itu terbuka sendiri kan dengan adanya blunder itu. Ya, apa yang disampaikan tadi kawan-kawan media bahwa itu terbuka sendiri karena mungkin saja kelalaian, mungkin saja abang saya itu juga mungkin lelah pada saat itu. Jadi kami hormati, kami hargai, dan kita buka semua nanti di persidangan. Yang pasti bukan hanya soal itu, banyak hal lah ya, yang kita buka di persidangan, banyak hal yang kami sudah jaga rapat-rapat. Nanti banyak yang akan kami buka di persidangan ya. Apa yang mungkin masyarakat saat ini tahu, netizen tahu, itu baru salah satu saja ya. Tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail ya. Sementara itu, tak hanya soal ketegaran hati Sarwenda di tengah permasalahan yang tengah dihadapinya, serangan demi serangan agak terus berbalas pantun. Pasalnya seolah merasa terus disudutkan. Pihak Ruben Onsu akhirnya menembakkan peluru ancaman yang sangat mematikan lewat unggahan terbaru kuasa hukumnya di sosial media. Lantas unggahan, apakah yang dimaksud? Benarkah hal ini diduga terkait adanya dugaan intimidasi beruntun yang diduga dilakukan Sarwenda terhadap kliennya Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Sementara itu, pemirsa, jika pihak Sarwenda mengklaim memiliki bukti kuat di persidangan, kubu Ruben Onsu justru mencium adanya kejanggalan dan dugaan intimidasi yang dilakukan di luar ruang sidang. Melalui sebuah unggahan video di media sosial pribadinya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, meluapkan reaksi kerasnya. Ia menyentil balik pernyataan Chris Semsiwu terkait timeline waktu dan secara mengejutkan membongkar bahwa Ruben selama ini kerap merasakan intimidasi dari chat-chat kemarahan di duga kliennya.
mulai dari teror soal isu rumah lelang, debt collector, tuduhan selingkuh, hingga tagihan kartu kredit. Dan alih-alih meributkan bukti chat di media, Minola juga dengan tegas menantang kubu Sarwenda untuk mempertanggungjawabkan alokasi uang nafkah anak yang jumlahnya sangat fantastis agar tidak memunculkan fitnah dan kecurigaan publik. Menanggapi pernyataan yang menyatakan bahwa mungkin saja Bang Minola lupa, ya, saya berpikir saya yang lupa atau ada kekeliruan dalam menjelaskan sesuatunya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah chat yang digoreng-goreng di ruang publik itu durasinya adalah setelah terjadi perceraian. Ya, sementara yang mereka sampaikan itu hal-hal yang berkaitan ketika mereka masih terikat dalam perkawinan. Jadi masalah periodenya saja sudah berbeda, ya. Dan yang perlu kami tambahkan lagi, ini adalah bentuk-bentuk dan cara-cara intimidasi yang selalu dirasakan oleh Ruben, ya. Dan Ruben juga sudah menjelaskan terkait hal itu. Kita sama-sama tahu ya, bagaimana kalau misalnya S itu marah, ya. Belum lagi chatting-chattingan yang selalu ada intimidasi, ya. Mulai dari lelang, mulai dari debt collector, mulai dari selingkuh, kartu kredit, seperti uang nafkah yang juga diminta oleh Ruben, pertanggungjawabannya ini juga nggak dibuktikan sampai hari ini, ya. Justru inilah yang harusnya lebih urgent untuk dibuktikan untuk menghindari yang namanya itu kecurigaan, ya, dari banyak pihak atas penggunaan uang tersebut. Tapi ini nggak pernah disinggung sama sekali. Oke, kami menghormatinya, mungkin ingin dibuka di ruangan persidangan. Tapi kalau memang kita ingin membuktikan semuanya itu di ruangan persidangan, marilah semua hal mulai hari ini kita akan membuktikannya di ruang persidangan. Kita tidak perlu menjelaskannya di ruang publik, ya, kecuali hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan masalah pembuktian. Agar proses perkara ini tidak bias, fokusnya tetap ada, yaitu terkait dengan masalah hak asuh anak, ya, karena ada dugaan diantaranya adalah eksploitasi anak dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pola asuh terhadap anak. Ya, gencarnya pihak Ruben menyuarakan wacana audit dana pengeluaran anak tentu bukan tanpa landasan hukum. Minola menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, uang nafkah anak secara sah dan mutlak adalah hak sang anak dan bukan hak mantan istri. Oleh karena itu, sebagai pihak yang membiayai, Ruben berhak penuh menuntut transparansi kemana perginya uang ratusan juta tersebut. Memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu mempertanggungjawabkan, kan gitu. Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak, bukan hak mantan, kan gitu ya. Rujukannya kan juga ada tuh, ya, baik Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Kecurigaan ini agaknya semakin memuncak, agaknya lantaran ada beberapa kasus uang tersebut hanya ke walinya saja dan tidak sampai ke anak, sehingga menyebabkan anaknya terlantar. Padahal jumlah tersebut pun dirasa cukup besar, yakni mencapai angka 200 hingga 263 juta rupiah per bulan, belum termasuk biaya kartu kredit. Makanya menurut Minola, ketidakmampuan seorang wali dalam mempertanggungjawabkan aliran dana inilah yang bisa menjadi bumerang dan membuktikan bahwa wali tersebut tidak amanah dalam mengelola keuangan anak. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya, tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar, kan begitu. Atau ya masuk ke walinya, tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak, kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa, ya. Kira-kira masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya
200 juta sampai 263 juta per bulan. Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Ya, jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu itu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin. Tak hanya menyinggung soal nafkah anak 200 jutaan rupiah setiap bulan, pihak Ruben Onsu juga menyentil tanggihan kartu kredit milik Sarwenda. Ruben melalui Minola Sebayang juga mempertanyakan, lantaran Ruben selama ini diminta membayar setengah dari pengeluaran kartu kredit Sarwenda. Karena itu, pihak Ruben pun meminta setiap pengeluaran dari kartu kredit tersebut dicatat agar tidak menimbulkan fitnah dan demi transparansi. Hukum juga membuka satu peluang, ya, karena hubungan antara istri dan suami ini kan sudah putus kena perceraian, jadi kan sudah tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jadi kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawabkan, itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit, ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain, karena namanya juga nafkah anak. Sementara itu, perang argumen ketidakhadiran Ruben di pengadilan juga menjadi bola liar yang terus memicu tanda tanya besar di publik. Benarkah Ruben sengaja menunda persidangan ini untuk membongkar fakta lain yang belum diketahui publik? Dituding tidak menghargai persidangan akibat absen di agenda mediasi, Ruben Onsu akhirnya angkat bicara. Seolah tak ingin asumsi liar terus berkembang, sang presenter langsung memberikan klarifikasi terbuka melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dengan untaian kalimat yang sangat tegas dan formal, Ruben meluruskan bahwa ketidakhadirannya bukanlah wujud itikat buruk atau ketidakpatuhan. Ia membongkar fakta bahwa jadwal mediasi tersebut diubah secara mendadak sehingga berbenturan dengan agenda pekerjaannya yang sudah terkontrak jauh hari dan tak mungkin dibatalkan. Ruben juga menegaskan bahwa pihak kuasa hukumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pengadilan jauh sebelum hari H dan sudah menginformasikannya kepada kuasa hukum Sarwenda, yang artinya dengan kata lain ketidakhadirannya kemarin adalah sesuatu yang sudah dikomunikasikan secara profesional, bukan tindakan kabur tanpa jejak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribe hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Saya Tessa, Mikiti di Steresus.